Shalom semuanya, selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini kembali lagi pada renungan pada hari ini, tanggal 18 Mei 2026. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur karena kasih-Mu, karena berkat-Mu kami bisa bangun kembali pada hari ini. Kami akan renungan sebentar Tuhan, membaca sedikit dari firman-Mu. Kiranya berkati agar kami bisa mengikuti yang baik. Berkati aktivitas kami dalam satu hari ini, dari pagi ini sampai malam nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Nah, renungan pada pagi hari ini dengan tema berteman untuk bertumbuh bersama, yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-11, yang berbunyi, "Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan." Aku ulangi lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 11, "Karena itu nasihatilah seorang yang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan." Nah, kita akan bahas tentang tema tadi, yaitu berteman untuk bertumbuh bersama. Nah, di masa SMA ini, pertemanan sering jadi momen penting buat kita, apalagi teman-teman ini bisa mempengaruhi tentang bagaimana kita belajar di sekolah dan kebiasaan-kebiasaan, bahkan mempengaruhi masa depan seseorang. Ada teman yang membawa kita bisa semangat belajar, ada teman yang membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, ada teman yang membuat kita jadi lebih percaya diri kalau kita bertemu. Tapi ada juga orang yang teman yang membuat kita tuh menjadi minder karena penuh ejekan, karena penuh iri hati, saling menjatuhkan, dan juga membuat seseorang itu kehilangan semangat. Nah, sebagai pelajar Kristen, kita juga harus menjadi teman yang baik. Seperti Tuhan mengajarkan ke kita bahwa pertemanan itu menjadi tempat untuk saling membangun, bukan saling menjatuhkan. Teman yang baik itu bukan teman yang tidak senang akan temannya sukses, tapi tidak senang melihat temannya gagal. Itu teman yang baik. Sebaliknya, yang tadi aku katakan bahwa teman yang jahat itu adalah teman yang gak suka kalau temannya itu sukses, tapi suka kalau temannya itu gagal. Itu teman yang jahat. Nah, kadang tanpa kita sadari juga, kita juga seperti itu, kayak saling menjatuhkan lewat kata-kata kasar, gosip, membanding-bandingkan teman A dan teman B, dan membandingkan keberhasilan teman A dan juga teman B. Padahal Tuhan itu ingin kita menjadi pribadi yang saling bertumbuh bersama, yang belajar untuk membantu teman-teman yang kesusahan, yang tidak mengerti tentang apapun yang dia rasakan. Jadi pergaulan yang sehat itu menentukan sebagaimana kita menjadi teman yang baik, dan itu akan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Apalagi kita sekolah di masa-masa SMA ini, pasti kita banyak ketemu teman-teman yang beragam. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Nah, kita harus rangkul semua, bukan malah menjatuhkan, membanding-bandingkan tanpa ada tanpa ada perbandingan yang jelas gitu. Nah, itu tadi renungan pada pagi hari ini. Kiranya kita selalu menjadi teman yang baik, selalu menjadi orang yang saling membantu, saling bertumbuh bersama, tanpa saling menjatuhkan dengan orang lain. Sebelum kita menutup pada renungan pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur karena kasih-Mu, karena berkat-Mu kami bisa bangun kembali, dan kami bisa menyelesaikan pada renungan pada pagi hari ini. Sebentar lagi yang akan menutup dan melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya berkati dari pagi ini sampai malam nanti. Setiap apa yang kami kerjakan, Engkau membuat menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.